Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan beberapa bab dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk yang pertama adalah penulisan karya ilmiah. Satu, hakikat penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun atau dikembangkan berdasarkan prosedur ilmiah. Dalam prosedur ilmiah tersebut ada beberapa tahapan dan tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pemilihan topik atau pokok bahasan. Kedua, tahap pengumpulan info dan bahan. Tiga, tahap evaluasi info dan bahan. Keempat, tahap pengelolaan pokok-pokok pikiran. Kelima, tahap penulisan. Keenam, tahap penyuntingan. Dalam mengembangkan karya ilmiah, penulis hendaknya bersikap fleksibel dan selalu berpegang pada prinsip tujuan penulisannya. Nah, adapun tujuan penulisan dari karya ilmiah ini adalah yaitu menyampaikan hasil pemikiran logis dalam pengkajian empiris dengan prinsip logika, hipotenko, dan verifikatif. Pengertian dari logiko, hipotenko, dan verifikatif itu sendiri adalah yaitu suatu penalaran ilmiah harus mempergunakan logika tertentu. Selanjutnya, topik atau subjek karya ilmiah. Yang pertama adalah kebenaran ilmiah, pengetahuan, pemahaman, penjelasan, pemahaman, dan penerapan. Yang kedua adalah karakteristik karya ilmiah. Karakteristik karya ilmiah ini terbagi menjadi beberapa. Untuk yang pertama adalah empiris, kedua sistematis, ketiga objektif, keempat analitis, dan kelima adalah verifikatif. Untuk yang pertama empiris. Ciri empiris karya ilmiah itu ditunjukkan oleh kefaktualan info atau data yang disampaikan dalam tulisan ilmiah tersebut. Jadi info yang terdapat pada karya ilmiah tersebut itu sudah jelas kebenarannya. Yang kedua adalah sistematis. Kesistematisan karya ilmiah ditunjukkan oleh adanya keterkaitan, keteraturan, dan ketergantungan antar bagian dalam paparan karya tersebut. Yang ketiga adalah objektif. Karya itu terbebas dari prasangka perorangan sehingga keobjektifannya yang menyampaikan kebenaran dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah analitis, yaitu yang pada dasarnya karya tersebut berusaha membedakan pokok soal ke dalam yang lebih rinci. Yang kelima adalah verifikatif, yaitu bahwa kebenaran informasi yang disampaikan dalam tulisan ilmiah itu dapat diuji. Nah, dalam penulisan karya ilmiah disyaratkan tulisan harus sesuai dengan tuntutan ilmiah. Yang ketiga yaitu kesesatan dalam berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah merupakan proses berpikir secara nalar dan dengan menggunakan logika secara benar. Dalam menulis karya ilmiah, penulis harus menghindari kesesatan dalam berpikir ilmiah. Nah, di sini beberapa sumber penyebab terjadinya kesesatan dalam berpikir ilmiah. Untuk yang pertama adalah istilah tidak tepat, yaitu menggunakan istilah yang tidak tepat dapat menimbulkan salah penafsiran dalam pemahaman karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis harus memilih istilah yang tepat dalam penyampaian gagasannya agar menghindari kesalahan. Yang kedua, pernyataan tidak relevan dengan topik. Penulis terkadang terseret untuk menuliskan perasaan pribadinya masuk ke dalam karya yang ditulisnya dan malah menjadikan seorang penulis itu tidak berpusat pada apa yang sebenarnya akan dia tuliskan. Oleh karena itu, penulis perlu menyusun kerangka isi tulisan sebelum memulai memaparkan gagasannya. Tujuannya ya untuk menghindari kesalahan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, pernyataan tanpa bukti secara empiris. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis tidak hanya mendasarkan kebenaran paparannya pada
kualitas logis, namun penulis harus mempertanggungjawabkan tulisannya. Nah, untuk menghindari kesesatan tersebut, penulis perlu melakukan pengamatan dan pengumpulan data sebagai bukti. Yang selanjutnya, yang keempat adalah definisi yang salah sebagai pangkal pembahasan. Penggunaan definisi yang salah sebagai pangkal pikir pembahasan menyebabkan kesesatan dalam berproses pikir selanjutnya. Maka penulis harus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran tulisannya secara sungguh-sungguh. Yang kelima, sumber kutipan bertentangan. Nah, seorang penulis biasanya ini terjebak pada pencarian sumber pustaka yang tidak sejalan dengan gagasan yang akan dipaparkannya. Jika ada sumber lain yang menentang akan gagasannya, penulis perlu mengutip pernyataan tersebut dan mengakui secara jujur adanya perbedaan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah karya tulis yang baik. Nah, karya tulis yang baik adalah karya tulis yang mampu mengkomunikasikan maksud, pikiran, pendapat, dan perasaan secara efektif dan efisien kepada pembaca. Yang artinya karya yang ditulisnya itu eh, mampu menyampaikan informasinya yang belum diketahui oleh pembaca, mampu menghibur pembaca dan memotivasi pembaca. Karya tulis yang baik harus memiliki kejelasan dalam paparannya sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, eh, agar karya tulisan kita mudah dipahami oleh pembaca, maka penulis tersebut harus satu, menggunakan struktur yang efektif. Kedua, memilih kata yang beracuan konkret bukan acuan abstrak. Yang ketiga, menghindari jargon atau istilah yang tidak umum. Yang keempat, menyampaikan isi dengan bahasa yang sesuai atau bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca itu. Karya ilmiah yang baik harus memaparkan gagasan secara lengkap dan utuh. Selain jumlah kriteria di atas, karya ilmiah yang baik dapat dimulai dari penggunaan bahasanya, yaitu dengan bahasa yang efisien, bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dipahami oleh si penulis, dan tentunya juga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang kelima, yaitu macam-macam karya ilmiah. Eh, Karya ilmiah terdiri dari satu artikel ilmiah, dua makalah ilmiah, tiga laporan penelitian. Nah, artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel. Untuk makalah ilmiah, yaitu karya tulis yang memuat hasil pemikiran tentang suatu masalah dan disusun secara sistematis dan runtut. Yang ketiga, laporan penelitian, yaitu karya tulis yang berisi paparan proses dan hasil penelitian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Jika ingin berkomentar, silakan berkomentar, atau bila dari penjelasan saya banyak yang kurang, silahkan dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.